Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Syekh Abdul Karim Al-Bantani, ulama terkenal asal Banten yang terkenal hingga sampai ke Mekah. Syekh Abdul Karim Al-Bantani atau orang Serang lebih mengenalnya dengan Syekh Abdul Karim Tanara Banten adalah seorang tokoh dan mursyid asal desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, yang lahir pada 1840 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang sufi karena kepandaiannya yang luar biasa terhadap ilmu agama. Terlebih, ia juga merupakan ulama yang cukup berpengaruh di tanah Banten, Jawa, hingga mancanegara termasuk Mekah Al-Mukarramah. Ketenarannya tersebut berawal dari penyebaran keilmuan tasawufnya melalui tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang saat itu dikenal luas hingga ke beberapa negara Asia termasuk di Mekah, Arab Saudi. Syekh Abdul Karim merupakan keturunan langsung dari Sultan Banten, yakni Sultan Maulana Hasanuddin sebagai leluhurnya, melalui sang ayah, yakni Ki Mas Tanda bin Ki Mas Ruyani bin Ki Mas Ahmad Matin bin Ki Mas Ali bin Ki Mas Bugel bin Ki Mas Jamat bin Ki Mas Janta bin Ki Mas Kun bin Pangeran Surya Raras. Dalam uraiannya, Syekh Abdul Karim Al-Bantani kecil sudah menekuni ilmu keagamaan di kota Mekah bersama gurunya yang berasal dari tanah Kalimantan, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau merupakan pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang kemudian disanadkan oleh Abdul Karim. Bersama Ahmad Khatib Sambas, Abdul Karim Al-Bantani mengembangkan perkumpulan tarekat tersebut melalui metode dua tarekat besar, yaitu tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah. Saat itu, kedua tarekat tersebut konon memiliki pengikut yang cukup besar di Mekah, dan setelah disatukan kemudian digaungkan oleh Abdul Karim Al-Bantani. Kedua tarekat tersebut sebelumnya dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat 1116 dari Baghdad, Irak, dan Syekh Bahauddin Aqnaqsabandi wafat 1389 dari Bukhara, Uzbekistan, seperti tertulis di tarbiyahislamiyah.id. Menurut catatan dari Snokhnongronya dalam Safat min Tarik Makkah, terjemah Head Mekansche Fies di Universitas Leiden, menyebutkan bahwa ketika dirinya bermukim di Mekah bersama gurunya itu, ia dinyatakan berhasil dalam keilmuan tasawuf dan amaliyah tarekat, sehingga ia pun ditunjuk mengembangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke beberapa negara Asia lainnya seperti Singapura, Thailand, Patani, hingga ke Indonesia di tahun 1872 Masehi. Kemudian melalui penyebarannya tersebut, ia sangat dikenal di kalangan ulama
serta petinggi-petinggi di negara-negara yang ia singgahi. Jumlah pengikut beliau tak terhitung, baik di Mekah maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, beberapa nama besar dikenal sebagai muridnya seperti Syekh Asnawi Caringin Banten, Syekh Tolha bin Tolabuddin, Syekh Khalil Madura, Syekh Marzuki Tanara, Syekh Sazeli Kaloran, Syekh Abu Bakar Pontang, Syekh Tubagus Ismail Bulacir, Syekh Asnawi Bendung, Syekh Abdullah Mubarak Suralaya, Syekh Muhammad Falak Pagentongan, dan lainnya. Di Singapura, ia sempat menetap selama 3 tahun atas izin gurunya tersebut sebelum wafat dengan memberikan ijazah pengajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada Syekh Abdul Karim di tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi, yang kemudian ia lanjutkan kembali ke Mekah. Sama seperti ulama-ulama di masa penjajahan Belanda, beliau pun turut resah dengan keadaan bangsa Indonesia, khususnya di tanah Banten yang dikuasai oleh Belanda di Palu tahun 1860-an. Saat itu dirinya selalu menggelorakan semangat jihad fisabilillah saat dakwahnya. Atas kegiatan yang dianggap mengganggu jalan politik Belanda, ia pun mulai dipersempit ruang geraknya, hingga semangat perjuangan turut diturunkan melalui murid-muridnya di Banten. Beberapa nama murid yang turut berjuang di tengah peristiwa geger Cilegon tahun 1888 seperti Kiai Haji Ismail, Haji Wasid, dan Haji Marzuki, dan lainnya. Demikianlah sekelumit kisah tentang seorang ulama asal Banten, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Semoga ada hikmahnya dan manfaat yang bisa kita ambil dari sejarah perjuangan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.